Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di praktikum data mining pertemuan ketiga tentang transformasi data. Baiklah, sebelum praktikum dimulai, ada baiknya kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja ke praktikum data mining tentang transformasi data. Apa itu transformasi data? Itu adalah sebuah proses pengkategorian ataupun perubahan data dalam bentuk format yang sesuai untuk diproses dalam pemrosesan data mining agar dapat mudah diolah. Adapun cara untuk transformasi ada beberapa cara, yaitu smoothing, agregasi, generalisasi, normalisasi, scaling, dan juga ada metode lain seperti one-hot encoding. Langsung saja kita coba transformasikan. Baiklah, ini lanjutan dari praktikum sebelumnya yang sudah diseleksi data. Kemudian untuk di sini kita mencoba merubah atribut dari IPK. Nah, sebelum kita merubah atau mentransformasikan data, atribut IPK ini harus kita ubah dulu tipe datanya, yaitu dengan kode seperti ini. Kita mengubahnya dalam bentuk float. Ini merupakan transformasi data dengan normalisasi. Dan ini fungsi untuk memanggil data frame-nya. Terus kemudian df.dtypes ini kita buat untuk melihat atribut yang ada pada data frame, itu atributnya tipenya apa aja. Bisa kita lihat. Setelah tipenya berubah menjadi float, tidak dalam bentuk objek atau string lagi, barulah kita transformasi. Nah, di sini kita buat perulangan, di mana perulangan itu sebanyak isi dari data frame. Di sini ada 15 data. Kemudian kita transformasi. Jika IPK besar dari 3,5, maka nilai IPK-nya kita ganti jadi maksimum. Besar dari 2,7 kita ganti rata-rata, dan selain itu minimum. Nah, ketika sudah kita transformasikan, kemudian kita panggil data frame-nya. Dan ini data frame. Oh ya, ini buat ngecilin bisa. Buat ngecilin, besarin bagi teman-teman yang belum tahu. Nah, di sini tadi kan IPK-nya minimum itu IPK 2,13 IPK-nya. Data pertama 2,13. Nah, dia masuk kategori minimum. Nih, mudahnya ini. Ini minimum. Kita lihat yang bawah maksimum. Data 15 itu harusnya maksimum berada di atas 3,5. IPK 3,6 kan. Nah, bisa juga kita transformasikan atribut lain. Seperti TOEFL, umur, seperti contoh pada modul, bisa TOEFL, umur, lama studi, gaji. Itu tergantung pengembangan dari progres data mining teman-teman. Kedepannya mau dibuat bagaimana? Nah, itu harus dipikirkan dari awal untuk transformasinya.
Nah, sama seperti untuk transformasi IPK, sebelum ditransformasi, atribut harus kita ubah. Yang dari bentuk string, kita ubah menjadi float. Terus kita panggil. Panggil ini cuman buat lihat datanya doang ya. Nggak dipanggil juga nggak apa-apa. Nah, kemudian barulah kita ubah seperti IPK tadi. Nah, di sini fungsi buat manggil atribut yang cuman hanya dipanggil nim, IPK, TOEFL. Nah, data pertama itu T3. T3 itu di atas 3,5. Ini maksimum rata-rata. Oh, ininya 350. 500. Nah, tinggal diubah. Sini 500. Ini 450. Kita running all. Teman-teman juga bisa explore buat toolbarnya. Nah, sudah di running. Untuk yang TOEFL, nah, berubah kan? T1 berarti di bawah 450. Nah, benar. Kita coba lihat data paling bawah 400 masuk T1 juga. Untuk data 9 masuk T2. Data 9 450. Nah, benar 450. Nah, mungkin itu buat transformasi normalisasi pada umumnya. Bisa juga kita transformasikan jadi 1, 2, 3, tapi sesuai dengan ketentuan proses data mining yang akan kita buat. Kemudian di sini ada, kita mau coba transformasikan status. Di sini ada mahasiswa, wirausaha, guru, swasta, dan freelance. Nah, di sini kita menggunakan, ini namanya transformasi menggunakan transformasi data menggunakan metode one-hot encoding. Nah, di sini mungkin tidak ada di modul, bisa teman-teman perhatian di video praktikum. Nah, di sini kita buat variabel yang namanya dummies. Dummies di mana variabel ini membaca fungsi PD yang praktikum awal kita buat. Kemudian get data dummies, df data frame-nya, kita membaca nilai data frame yang atributnya status. Nah, jadi di sini kita baca data frame ini cuman yang status. Jadi kita baca nilainya, terus kita buat kolom. Terus kita cetak. Nah, di sini berubah. Nah, data pertama itu dia 0, freelance 0, guru 0, mahasiswa 1, swasta 1, wirausaha 0. Nah, jadi dia itu kayak angka binar. Nah, ketika dia mahasiswa, freelance-nya bernilai 0, guru 0, mahasiswanya 1, swastanya 0, wirausahanya 0. Nah, kita lihat data pertama itu mahasiswa kan. Nah,
kita lihat data ke-8. Data ke-8 itu dia guru. Nah, angka atau value 1 akan berada di atribut guru. Nah, ini merupakan atribut yang kita tambah, di mana atribut ini kita dapatkan dari hasil value dari atribut status. Nah, di sini kan cuma ada freelance, swasta, mahasiswa, guru, wirausaha. Ini freelance ya tadi. Nah, ingat ketika sudah di running, sesuaiin dulu apakah benar di sini itu mahasiswanya bernilai 1. Bisa jadi di sini itu guru. Jadi kita coba lihat data dari teman-teman masing-masing. Nah, di sini sudah kita simpan di variabel dummies. Nah, gimana caranya buat masukin ke data frame-nya? Nah, di sini kita gunain sintak yang namanya concat. Ini buat nyisipin data dummies tadi, data frame dummies ke data frame awal kita. Nah, di sini kita gunain sintak concat buat nyisipin data frame dummies sama data frame yang awal. Nah, di sini hasilnya kita print. Nah, bisa kita lihat. Nah, mahasiswa 1 dia nyambah ke samping guru, terus wirausaha, swasta. Mungkin sekian praktikum untuk kali ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.